Salam tangguh. Dalam mengkomunikasikan risiko, akan selalu ada potensi untuk terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan kebingungan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi miskomunikasi? Bagaimana kita membangun ketangguhan terhadap bencana melalui komunikasi risiko bencana yang efektif? Mari kita simak video berikut ini. Komunikasi risiko bukanlah sebuah produk, tetapi proses. Artinya, pelaku komunikasi tidak hanya sekedar memproduksi pesan-pesan komunikasi saja, tetapi juga berusaha agar masyarakat benar-benar dapat memahami pesan yang disampaikan. Agar komunikasi risiko efektif, pelaku komunikasi perlu mengetahui persepsi risiko dari masyarakat sasaran, merencanakan komunikasi risiko secara menyeluruh dan terinci, termasuk memilih strategi dan media komunikasi yang tepat, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komunikasi risiko tersebut. Persepsi risiko. Persepsi berasal dari bahasa Latin yang berarti mengenali, menyerap, dan menafsirkan sesuatu hal dengan menggunakan panca indera kita untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman akan hal tersebut. Persepsi mendasari pemahaman seseorang akan suatu hal. Persepsi risiko adalah bagaimana individu atau masyarakat berpikir tentang atau berpandangan akan risiko yang dihadapi. Persepsi risiko dapat tertanam di alam bawah sadar, terkadang tidak terlalu logis, diwarnai oleh emosi dan dipengaruhi oleh budaya. Persepsi risiko akan menentukan perilaku individu dalam menyikapi risiko yang mereka hadapi. Orang yang beranggapan bahwa banjir tidak akan terjadi di suatu daerah aliran sungai tertentu di tempat mereka akan tidak ragu untuk membangun rumah dalam jarak hanya beberapa meter dari bibir sungai. Dalam komunikasi risiko bencana, kesalahan dalam mempersepsikan risiko dapat membuat penerima informasi mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menghadapi ancaman. Oleh karena itu, penting bagi pelaku komunikasi untuk terlebih dahulu memahami persepsi risiko dari masyarakat yang akan menjadi sasaran komunikasi. Rencana komunikasi risiko akan menjadi panduan langkah demi langkah implementasi kegiatan komunikasi risiko bencana. Untuk menyusun rencana komunikasi risiko bencana yang efektif, pelaku komunikasi perlu melaksanakan langkah-langkah berikut. 1. Menetapkan tujuan komunikasi. Untuk menetapkan tujuan, perlu dilakukan analisis situasi sederhana sehingga mendapatkan gambaran singkat isu-isu yang akan ditangani. Penetapan tujuan sebaiknya sesuai konteks spesifik, terukur, realistis, dan dibatasi waktu. 2. Mengidentifikasi kelompok atau individu sasaran komunikasi risiko. Identifikasi kelompok atau individu sasaran komunikasi terdiri dari dua hal, yaitu analisis dan segmentasi penerima informasi. Analisis penerima informasi terkait dengan penentuan karakteristik penting dari penerima informasi yang akan menentukan pilihan strategi, bentuk pesan, dan media yang akan digunakan dalam komunikasi risiko. Sementara segmentasi penerima informasi berhubungan dengan bagaimana kita memprioritaskan penerima informasi berdasarkan kebutuhan komunikasi dan keinginan untuk merubah perilaku. Bila memungkinkan, kita memiliki data pilah. Berapa laki-laki dan perempuan? Berapa kaum muda, lansia dan anak-anak? Berapa penyandang disabilitas, jenis disabilitas, dan karakteristik mereka masing-masing? Rencana komunikasi yang efektif memperhatikan persepsi risiko masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok berbeda terkait faktor bahasa, tingkat pengetahuan, budaya, ras, etnis, disabilitas, dan lain-lainnya. 3. Menetapkan strategi komunikasi. Kesuksesan komunikasi risiko bencana ditentukan oleh pilihan strategi komunikasi yang tepat. Strategi atau cara untuk mencapai tujuan komunikasi risiko adalah pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam komunikasi risiko. Strategi komunikasi berisi bagaimana tujuan akan dicapai dengan pelibatan para pemangku kepentingan, bantuan para ahli, penggunaan media tertentu, dan alokasi sumber daya yang ada.
Strategi komunikasi risiko dipilih berdasarkan fase kejadian. Apakah pada saat belum terjadi bencana, saat tanggap darurat, atau setelah kejadian bencana. Strategi komunikasi akan menjadi panduan implementasi bagi sebuah program komunikasi, mengatur penyusunan pesan dan cara penyebaran informasi, mengendalikan arus informasi, dan mengkoordinasikan jalur komunikasi, serta memonitor kemajuan dari keseluruhan program komunikasi. 4. Menyusun pesan kunci. Penyusunan pesan kunci merupakan bagian dari strategi komunikasi. Pesan kunci yang dikembangkan didasarkan kepada pihak yang ingin disasar. Pesan kunci harus disusun sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi perilaku atau setidaknya meningkatkan pengetahuan penerima informasi. Pesan harus jelas, dapat dipercaya, lengkap, ringkas, konsisten atau tidak saling bertentangan antara satu pesan dengan yang lainnya, dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. 5. Pemilihan media dan perangkat komunikasi yang akan digunakan. Setelah mengetahui karakteristik sasaran komunikasi risiko, kita perlu mengadakan analisis saluran, yakni identifikasi media terbaik untuk mengirim pesan. Beda kelompok sasaran penerima informasi, akan berbeda pula saluran atau media dan perangkat komunikasi yang digunakan. Misalnya, masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet mungkin perlu dijangkau melalui media lain seperti radio, televisi, atau pertemuan formal. Warga masyarakat yang penyandang tunanetra mungkin dapat dihubungi melalui handphone dengan pesan suara. Tokoh masyarakat mungkin dapat dijangkau melalui media budaya seperti ketoprak atau sandiwara ala Jawa, atau agama seperti pengajian. Untuk generasi muda yang cenderung lebih mahir dalam teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. 6. Penetapan langkah-langkah yang akan dilakukan. Setelah menyusun strategi komunikasi, termasuk merumuskan pesan dan memilih media yang akan digunakan, kita perlu menyusun langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilakukan. Berikut sumber daya yang dibutuhkan, siapa saja yang akan dilibatkan, peralatan dan logistik yang dibutuhkan, dan kerangka waktu pelaksanaan komunikasi risiko. Rencana aksi ini berisi detail operasionalisasi langkah demi langkah dari rencana komunikasi risiko. 7. Penyiapan kerangka pemantauan dan evaluasi komunikasi risiko. Untuk menilai keberhasilan komunikasi risiko bencana, perlu disusun rencana pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi akan melihat efektivitas proses komunikasi risiko bencana dan perbaikan yang dibawa pada masyarakat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga akan melihat pencapaian tujuan-tujuan komunikasi, efisiensi, dan apakah terlaksana dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ini semua akan sangat berguna bagi perbaikan ke depan dalam komunikasi risiko bencana. Demikianlah, dengan memahami unsur-unsur yang membangun komunikasi risiko bencana yang efektif, diharapkan Anda sekarang dapat menyusun rencana komunikasi risiko bencana yang efektif. Selamat mempraktekkan. Salam tangguh.